Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Summa amma ba'd. Taib, kaifa halukum jami'an? Apa kabar ananda semua? Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Baiklah ananda sekalian, hari ini kita akan belajar cara menulis huruf hijaiyah atau cara menulis bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa kaidah yang harus kita pahami agar memudahkan kita untuk menulis bahasa Arab. Yang pertama, ananda sekalian harus mengetahui bacaan suatu kata sesuai dengan kaidah tajwid atau tahsin. Maksudnya yang panjang kita panjangkan, yang pendek kita pendekkan, dan makhrijul hurufnya sehingga kita tahu huruf apa yang harus kita tulis. Di sini dibuat contohnya kitabun, ya. Berarti ada huruf kaf, kasroh, tabun. Ketika kita baca panjang, berarti setelah huruf ta ada alif, maka sehingga kita tulis kitabun. Bunnya berarti dhammatain, ya. Terus ada contoh lain, yashtari. Ya, kita harus baca sesuai dengan kaidah tahsin atau tajwid, ya. Yashtari, sehingga kita mengetahui di situ shin bukan sin, ya, tapi shin yang titiknya 3. Yashtari. Nah, dan ri-nya kita panjangkan sehingga kita mengetahui di ujungnya ada huruf ya. 6. Itu yang pertama yang harus kita pahami ketika kita ingin menulis menulis kata dalam bahasa Arab. Yang kedua, kita juga harus mengetahui huruf yang tidak bisa menyambung. Ingat, ya, dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang tidak bisa menyambung, tapi dia tetap bisa disambung. Maksudnya disambung bisa, tapi huruf ini tidak bisa menyambung. Berarti dia harus terputus setelah huruf ini, ya. Ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Nanti insyaallah lebih dijelaskan lagi. Yang ketiga, ya, dan selain huruf yang tidak bisa nyambung ini semuanya bisa disambung dan bisa menyambung. Dan tentunya kita kembali ke kaidah yang pertama, kita harus mengetahui bacaannya sesuai dengan tajwid. Berarti kita harus mengetahui spasi-spasinya. Berarti kalau spasi tetap di spasi. Yang ketiga, kita mengetahui huruf dari segi rumah atau di sini kita istilahkan dengan gigi, ya. Ada huruf yang giginya 1 atau rumah giginya 1. Di situ ada huruf ba, ta, sa, sad, dad, nun, ya, ya. Ini huruf ini kalau kita tulis bersambung dengan huruf yang lain, maka giginya cukup 1. Nanti kita jelaskan lagi. Dan ada huruf atau rumah giginya itu 3, sin dan shin, ya. Itu giginya harus kita tulis 3 kalau kita sambung dengan huruf yang lain, ya. Nanti dijelaskan. Terakhir, ada huruf yang tidak bergigi, sama, ya, tidak kita tuliskan rumahnya atau giginya. Cukup kita tuliskan bentuk hurufnya. Di situ ada jim, ha, kha, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, ha. Ini kaidah yang harus kita pahami sebelum kita menulis bahasa Arab. Jadi ketika kita paham ini, insyaallah akan membantu atau akan memudahkan kita dalam menulis bahasa Arab. Lanjut. Di sini kita bahas kaidah yang kedua. Yang pertama tadi kita harus mengetahui bacanya sesuai tajwid. Yang kedua itu mengetahui huruf yang tidak bisa menyambung, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. Perhatikan di sini. Di sini nanti kita bagi ada hurufnya, bagaimana tulisannya di awal, contohnya seperti apa, ya, tulisannya di tengah dan di akhir contohnya seperti apa. Kenapa di sini di tengah dan di akhir disamakan? Karena huruf ini tidak bisa menyambung. Jadi otomatis tulisannya di tengah kata atau di akhir kata itu sama, ya. Karena tulisan ini tidak bisa menyambung, jadi tulisannya di akhir atau di tengah kata sama. Ya, di sini kita mulai dari huruf alif. Perhatikan contohnya, ya, di alif, ya, huruf ini kalau dia di awal dia tidak ada perubahan sama seperti apa bentuk hurufnya, seperti itu kita tulis karena dia tidak bisa menyambung, ya.
Lanjut, di sini contohnya aroda. Perhatikan di sini tulisan alif ya di awal tidak bisa menyambung ya. Kalau di awal tidak bisa menyambung. Tapi kalau di tengah nanti dia bisa disambung, tapi menyambung tetap tidak bisa. Perhatikan. Ini tulisannya di tengah atau di akhir. Ini sambungannya, dia alifnya seperti ini ya. Ketika disambung dan dia tetap tidak bisa menyambung. Ini contohnya. Ya. Sa'ala, perhatikan. Sa bisa menyambung ke alif, tapi alif tidak bisa menyambung ke lam karena alif termasuk huruf yang tidak bisa menyambung. Ingat ya, ini bedanya. Kalau dia bersambung berarti itu hurufnya huruf lam bukan huruf alif. Ya, ini juga membantu kita dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di sini di akhir qoro'a. Perhatikan, qoro'a. Kenapa dia di sini terputus ro? Karena ro juga termasuk huruf yang tidak bisa menyambung, ya. Tidak termasuk huruf yang tidak bisa menyambung. Jadi dia harus terputus di sini baru kita tulis alifnya. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Dal kalau dia di awal tetap kita tulis seperti biasa. Ini contohnya dakhala. Kalau dia di tengah perhatikan cukup kita sambung dan dia tidak bisa menyambung ya di tengah dan di akhir. Perhatikan di sini yadkhulu ya bisa nyambung ke dal tapi dal tidak bisa menyambung karena dia adalah huruf yang tidak bisa menyambung ya. Ada laqad disambung bisa dan dia tidak bisa menyambung. Begitu seterusnya ya. Ada zal di awal tidak perlu saya jelaskan lagi karena penjelasannya sama ya. Dia tidak bisa menyambung tapi bisa disambung. Perhatikan di awal zahaba contohnya, di tengah atau di akhir contohnya yazhabu dan akhaza ya. Lanjut. Nah, ini ada huruf ro sama penjelasannya semua ya. Huruf ini sama penjelasannya. Ini contohnya ro sama, ro-nya tidak menyambung. Contohnya di tengah atau di akhir, dia bisa disambung namun tidak bisa menyambung ya. Yarsumu atau nazoro contohnya. Yang zai sama dengan ro ya. Ini di awal, contohnya di awal zuhluqah ya. Contohnya di tengah dan di akhir. Di sini kita buat mizanun atau jawaz. Nah, lanjut ada huruf waw. Contohnya di sini kita buat wadha'a. Kalau di tengah dan di akhir contohnya yasumu dan huwa. Jadi yang harus antum pahami huruf ini alif dal zal ro zai waw. Huruf ini bisa disambung namun tidak bisa menyambung. Dia harus putus ketika kita tulis dalam bahasa Arab, baik dia di tengah atau ya di akhir sudah jelas diputus ya. Kalau dia di tengah dia terputus tidak bisa disambung. Nah, masuk kita kaidah yang ketiga ya. Kita mengetahui huruf dari segi atau rumah gigi. Huruf yang rumah giginya satu. Di sini ada ba, ta, sa, shad, dhad, nun, ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Jadi selain dari huruf yang di awal tadi, maka selain dari huruf itu semuanya bisa disambung dan bisa menyambung ya. Di sini ada di awal, di tengah, di akhir ya. Kita mulai dari sini dari huruf ba ya. Ba di awal, perhatikan bisa menyambung. Ini tulisannya. Kalau ba di awal contohnya baitun ya. Lanjut lagi, ini tulisan ba di tengah. Perhatikan, ini maksud gigi itu di sini. Ini rumahnya atau maksudnya gigi. Satu saja rumahnya atau giginya ya untuk ba. Perhatikan di sini ketika kita menulis tobibun, maka kita buat to lalu sambung ke ba, buat rumah ba satu atau gigi ba satu, gigi ya satu, lalu gigi ba dan rumahnya lagi ketika dia di akhir ya. Tobibun ya, ini maksudnya gigi ba satu saja untuk titik ba-nya ya. Itu lanjut di akhir. Tulisannya seperti ini. Kalau tulisan huruf E ini di akhir kita buat giginya satu lalu kita buat rumahnya sekalian ya, berarti sama mal'abun. Perhatikan di sini ada giginya satu ya, baru kita buat rumahnya. Itu maksudnya giginya satu atau rumahnya satu. Lanjut, yang lain juga seperti itu. Penjelasannya sama ya. Tulisannya di awal. Contohnya tahaddasa, ini tulisan ta di tengah. Contohnya di sini kita buat ijtanaba, tulisan ta di akhir. Contohnya kita buat wajabat, lalu kita masuk ke huruf sa. Penjelasannya masih sama. Ini huruf sa di awal.
contohnya salasun, ini tulisan sa di tengah, contohnya kasirun, ini tulisan sa di akhir, contohnya di sini kita buat ba'asa. Ya, kita lanjutkan. Ini ada sod, perhatikan sod di awal, ada gigi ya satu ya, sod di awal. Sholah, perhatikan sod setelah kita buat kepalanya harus kita buat giginya dulu baru kita sambung ke huruf yang lain. Ya, ini maksudnya giginya satu. Contohnya sod di tengah, ada yusolli, ya masih sod di akhir. Kita buat contohnya di sini naqisun. Lanjut ke dot, sama dengan sod, cuma bedanya dot ada titik ya. Contohnya di awal doroba, contoh huruf dot di tengah, di sini kita buat yadribu, contoh huruf dot di akhir kita buat di sini ba'dun. Lanjut masuk kita ke huruf nun, sama dengan huruf ba, ta, sa ya, tulisannya cuma bedanya di titik saja. Kalau ba titiknya satu di bawah, ta titiknya dua di atas, sa titiknya 3 di atas, nun 1 titiknya di atas. Bedanya cuman titiknya saja. Sementara untuk rumah atau giginya sama dalam penulisan. Di sini kita buat namlun ya. Di sini kita buat contoh di tengah miknasatun. Perhatikan giginya cuma 1 untuk nah. Ini yang 3 ini gigi sa. Nanti kita jelaskan lagi. Lanjut ada nun di akhir. Di sini contohnya zahabana. Ya, lanjut kita masuk ke huruf ya di awal sama ya, penjelasannya cuma beda titik saja dengan huruf nun, sa, ta dan ba. Ada contoh ya di awal yaumun, contoh huruf ya di tengah, di sini kita buat lailun, contoh huruf ya di akhir, kita buat di sini contohnya ya qadi. Perhatikan, di sini huruf dot juga ada giginya, kita buat gigi huruf dot dulu baru kita sambung ke ya-nya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini yang rumah atau giginya 1. Ya, masuk kita kaidah selanjutnya. Yang rumah atau giginya 3 itu ada huruf sin dan shin ya. Ada huruf sin dan shin. Ini huruf ini baik dia di awal, di tengah atau di akhir harus kita buat dulu giginya 3 baru kita sambung ke huruf yang lain ya. Di sini kita mulai dari huruf sin ya. Dari huruf sin, di sini di awal tulisannya perhatikan giginya 3, 1, 2, 3 baru kita sambung ke huruf yang lain. Lanjut di sini kita buat contohnya. Perhatikan di sini ada 3, 1, 2, 3 baru kita masuk ke huruf mim ya, sami'a. Begitu kita cukupkan 3, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu kaidah penulisannya. Di tengah tetap 3 giginya sin ya. Di sini kita buat contohnya kos sama. Perhatikan ko kita sambung ke sin 3 tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya, kosama. Lalu di akhir kita buat contohnya ya, tulisannya seperti ini jalasa. Untuk shin penjelasannya sama, cuma bedanya saja shin ada titik 3 ya. Ini shin di awal, kita buat contohnya syahida. Shin di tengah, kita buat contohnya asyaratun. Shin di akhir, kita buat contohnya ainsyun. Lalu masuk kita ke kaidah selanjutnya. Perhatikan di sini ada huruf yang tidak bergigi. Ada beberapa hurufnya. Jadi untuk huruf ini kita tulis seperti huruf biasanya ya. Jim, ha, kha, ta, za, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, ha ya. Jadi huruf yang tidak bergigi ini ya, cara penulisannya dia tetap bisa disambung dan bisa menyambung. Untuk di akhir semua huruf tulisannya sama dengan huruf aslinya ya. Semua huruf mulai alif sampai ya sama tulisannya, cuma dia bisa disambung untuk yang di akhir. Di sini ada jim, ha, kha, ta, za, ain, wen ya. Perhatikan ini di awal jim di awal, ha di awal, kha di awal, ta di awal, tinggal tulis hurufnya, kepala hurufnya lalu kita sambungkan. Kita buat sambungannya. Di awal cukup kita tulis kepala hurufnya. Contohnya jalasa, hadara, khalaqa, ya tabakha, zuhara, amila, ghasala. Ini di tengah juga masih kepala hurufnya kita tulis ya. Kita tulis di kepala hurufnya, bisa disambung dan bisa menyambung. Contohnya di sini yajlisu, yahduru, yakhruju, yatbukhu, yazharu, ya'malu, yasilu. Sementara di akhir baru kita buat sekalian rumahnya, tidak cukup ya kepala dan secara sempurna, namun tetap bisa disambung. Ini contohnya
yahujju, fataha, tabakha, nasyitun, istaiqaza, yabi'un, balagha. Nah, lanjut masih ada di sini huruf yang tidak bergigi, contohnya qaf, kaf, lam, mim, ha. Contoh di sini qafasu, kataba, la'iba, mil'aqa, habata. Nah, sama penjelasannya dengan yang di atas ya. Ini contoh di akhir, ada contoh di akhirnya khalaqa, samaka, ghasala, ilmun, alai. Di sini huruf ini bisa menyambung, bisa disambung, dan dia tidak bergigi ya. Itu yang harus kita pahami dalam penulisan bahasa Arab. Yang pertama tadi kita harus memahami bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid ya. Contoh tadi kitabun, kita mengetahui tanya panjang berarti ada alif. Yang kedua kita mengetahui huruf yang tidak bisa menyambung, yaitu tadi huruf alif, dal, zal, zai, ro, waw ya. Dan selanjutnya tadi ada huruf yang giginya 1, ada huruf yang giginya 3, dan ada huruf yang tidak bergigi. Nah itu penjelasannya. Di sini kita buat contohnya. Perhatikan di sini ada a tidak bisa nyambung ya. Ya, perhatikan di sini. A, zal, dia karena huruf sama-sama huruf yang tidak bisa menyambung maka tidak bersambung ya. Azhabu, ini yang dimaksud, kita harus mengetahui bacaannya. Azhabu, berarti kita di sini mengetahui di sini satu kata, baru kita spasi. Azhabu ila, perhatikan alif tidak bisa menyambung, lam bisa menyambungnya ila. Kenapa kita spasi di sini? Karena dia beda kata lagi. Masuk kita ke al-madrasah, berarti di sini ada alif tidak bisa nyambung, lam bisa nyambung sama mim, dal. Perhatikan dal tidak bisa lagi nyambung, ro juga tidak bisa menyambung. Itu dimaksudnya ya. Azhabu ilal madrasati mubakkiran. Jadi kita mengetahui yang pertama bacaannya sesuai kaidah tajwid ya, satu katanya. Lalu kita mengetahui huruf yang tidak bisa menyambung, kita mengetahui huruf yang giginya 1. Perhatikan ini ba giginya 1. Kita mengetahui huruf yang giginya 3. Di sini ada sin giginya 3, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Yang terakhir kita mengetahui huruf yang tidak bergigi. Contoh di sini ada kaf ya, tidak, perhatikan kaf mubakkiran, dia tidak bergigi, langsung ditulis huruf kafnya. Nah, di sini kita buat contoh lagi, ada nahnu nadrusul lughatal arabiyyah ya. Nahnu satu kata berarti spasi, nadrusu satu kata lagi spasi lagi. Di sini ada huruf dal dan ro, dia tidak bisa menyambung ya. Ada lughata satu kata spasi lagi, ada al-arabiyyah. Nah, itu materi kita hari ini. Selamat Anda sekalian mencoba ya, mencoba latihan dari sekarang. Dipahami kaidahnya tadi, jangan sampai salah. Ada yang giginya 1, ada yang giginya 3, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Nah, itu materi kita hari ini. Kita cukupkan. Ila liqa fi yaumil ukhra. Sampai jumpa di hari yang lain. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ila liqa ya nam. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.